Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di Uno Ipas Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Yang paling penting adalah komentar Anda semua. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Antika, kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 1 Kode OH. Alamat saya Kelurahan Malamala, Kecamatan Kode OH, Kabupaten Kolaka Utara. Pada video kali ini, saya ingin menceritakan salah satu kisah sahabat Rasulullah SAW, yakni Hamzah bin Abdul Muthalib, pemimpin para syuhada. Pada suatu hari, Hamzah bin Abdul Muthalib keluar dari rumahnya sambil membawa busur dan anak panahnya untuk berburu. Sejak muda, paman Rasulullah ini memang hobi dan gemar berburu binatang. Setelah hampir seharian menghabiskan waktunya di tempat perburuan tanpa mendapatkan hasil, ia pun beranjak pulang. Sebelum kembali di rumahnya, ia lebih dulu mampir di Ka'bah untuk melakukan tawaf. Sebelum sampai di Ka'bah, seorang budak perempuan milik Abdullah bin Jud'ah At-Taimi menghampirinya seraya berkata, "Hai Abu Umarah, seandainya saja tadi pagi engkau melihat apa yang dialami oleh keponakanmu itu, niscaya kamu tidak akan membiarkannya. Ketahuilah bahwa Abu Jahal telah memaki dan menyakitinya hingga akhirnya ia mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya." Usai mendengar peristiwa yang dialami oleh keponakannya, Hamzah terdiam sambil menundukkan sejenak kepalanya. Ia kemudian membawa busur dan anak panahnya menuju Ka'bah dengan berharap dapat bertemu Abu Jahal di sana. Setelah sampai di sana, ia melihat Abu Jahal dan beberapa pembesar Quraisy sedang berbincang-bincang. Dengan tenang, Hamzah mendekati Abu Jahal. Kemudian dengan gerakan yang cepat, Hamzah melepaskan busur panahnya dan dihantamkan di kepala Abu Jahal berkali-kali hingga jatuh tersungkur. Darah segar mengucur deras dari dahinya. "Mengapa engkau memaki dan mencederai Muhammad, padahal aku telah menganut agamanya dan telah meyakini apa yang dikatakannya? Sekarang coba ulangi makian dan cercaanmu itu kepadaku jika kamu berani," bentak Hamzah kepada Abu Jahal. Dalam beberapa saat, orang-orang yang berada di sekitar Ka'bah lupa akan penghinaan yang baru saja menimpa pemimpin mereka, karena terpesona dengan kata-kata yang keluar dari mulut Hamzah yang mengatakan bahwa ia telah menganut dan menjadi pengikut Muhammad. Tiba-tiba, beberapa orang dari Bani Maksum bangkit untuk melawan Hamzah dan menolong Abu Jahal, tetapi Abu Jahal melarang dan mencegahnya seraya berkata, "Biarkanlah Abu Umarah melampiaskan amarahnya kepadaku, karena tadi pagi aku telah memaki dan mencerca keponakannya dengan kata-kata yang tidak pantas." Hamzah bin Abdul Muthalib adalah seseorang yang mempunyai otak cerdas dan pendirian yang kuat. Ia adalah paman Rasulullah dan saudara sepersusuannya. Ia memeluk Islam pada tahun kedua kenabian. Ia juga hijrah bersama Rasulullah dan ikut dalam perang Badar. Pada perang Uhud syahid, dan Rasulullah SAW menjulukinya sebagai Asadullah, yakni singa Allah, dan menyebutnya sebagai Sayyidus Syuhada, yakni penghulu dan pemimpin para syuhada. Ketika sampai di rumah, Hamzah duduk terbaring sambil menghilangkan rasa lelahnya dan membawanya berpikir serta merenungkan peristiwa yang baru saja dialaminya. Sementara itu, Abu Jahal yang telah mengetahui bahwa Hamzah telah berdiri pada barisan kaum muslimin berpendapat bahwa perang antar kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy tidak dapat dielakkan lagi. Oleh sebab itu, ia mulai menghasut dan memprovokasi orang-orang Quraisy untuk melakukan tindakan kekerasan kepada Rasulullah dan para sahabat. Bagaimanapun, Hamzah tidak dapat membendung kekerasan yang dialami oleh para sahabat yang lemah. Tetapi harus diakui bahwa keislamannya telah menjadi perisai dan benteng pelindung bagi kaum muslimin lainnya. Lebih dari itu, menjadi daya tarik tersendiri bagi kabilah-kabilah Arab yang berada di sekitar Jazirah Arab untuk mengetahui agama Islam lebih mendalam. Sejak memeluk Islam, Hamzah telah berniat untuk membaktikan segala keperkasaannya, keperwiraannya, dan juga jiwa raganya untuk kepentingan dakwah Islam.
Pada perang Badar, Rasulullah menunjuk Hamzah sebagai salah seorang komandan perang. Ia dan Ali bin Abi Thalib menunjukkan keberanian dan keperkasaannya yang luar biasa dalam mempertahankan kemuliaan agama Islam. Akhirnya, kaum muslimin berhasil memenangkan perang tersebut secara gilang gemilang. Kaum kafir Quraisy tidak mau menelan kekalahan begitu saja. Maka mereka mulai mempersiapkan diri dan menghimpun segala kekuatan untuk menuntut balas. Akhirnya, tibalah saatnya kaum kafir Quraisy dan beberapa kafilah Arab bersekutu untuk menghancurkan kaum muslimin. Sasaran pertama perang ialah Rasulullah dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Seorang budak bernama Wahsy bin Harb diperintahkan oleh Hindu binti Utbah, istri dari Abu Sufyan bin Harb, untuk membunuh Hamzah. Wahsy dijanjikan akan dikemerdekakan dan mendapat imbalan yang besar pula jika berhasil menunaikan tugasnya. Akhirnya, setelah terus-menerus mengintai Hamzah, Wahsy melempar tombaknya dari belakang dan mengenai pinggang bagian bawah Hamzah, hingga tembus di bagian muka di antara dua pahanya. Tak lama kemudian, Hamzah wafat sebagai syahid. Usai sudah peperangan, Rasulullah SAW dan kaum muslimin lainnya memeriksa jasad dan tubuh para syuhada yang gugur. Sejenak beliau berhenti, menyaksikan dan membisu seraya air mata menetes dari kedua belah pipinya. Tidak terlintas di benak beliau bahwa moral bangsa Arab telah merosot sedemikian rupa hingga mereka dengan teganya berbuat keji dan kejam terhadap jasad Hamzah. Dengan kejinya, mereka merusak jasad Hamzah dan merobek dadanya, kemudian mengambil hatinya. Kemudian Rasulullah SAW mendekati jasad Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib seraya berkata, "Tidak pernah aku menderita sebagaimana yang kurasakan saat ini, dan tidak ada suasana yang menyakitkan diriku daripada suasana sekarang ini." Setelah itu, Rasulullah dan kaum muslimin menyolatkan jenazah Hamzah dan para syuhada lainnya satu persatu. Ibnu Atsir dalam kitab Usud Al-Gabah mengatakan bahwa pada perang Uhud, Hamzah berhasil membunuh 31 orang Quraisy, sampai pada suatu saat ia terjatuh dan tergelincir ke belakang dan tersingkaplah baju besinya. Dan pada saat itu pula ia langsung ditombak dan dirobek perutnya, lalu dikeluarkan hatinya, kemudian dikunyahnya oleh Hindun, namun Hindun memuntahkannya kembali karena bisa menelannya. Ketika Rasulullah melihat keadaan tubuh pamannya, Hamzah bin Abdul Muthalib, beliau sangat marah. Allah menurunkan firman-Nya, "Dan jika kamu memberikan balasan, balaslah dengan balasan yang sama, dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar." Quran Surah An-Nahl ayat 126. Nah, begitulah salah satu kisah sahabat Rasulullah SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib. Mudah-mudahan kita bisa mendapat hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.